wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه ولا معبود إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin hadirat jamaah pengajian, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pengajian malam hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesehatan, bisa hadir dalam majelis ilmu, majelis yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dapati daripada majelis ilmu ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa wujudkan dalam bentuk amal nyata di dalam kehidupan, di dalam menjalankan berbagai amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kitab Salatul Mu'min yang disusun oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, salah seorang daripada murid Syekh bin Baz rahimahumullah. Dan kita insyaallah pada kesempatan malam hari ini masuk kepada pembahasan, yaitu masjid merupakan tempat untuk kita melakukan salat berjamaah. Kata al-masajid ini merupakan jamak dari kata masjid, di mana yang dimaksudkan daripada masjid adalah tempat yang khusus disediakan untuk melakukan salat berjamaah 5 waktu. Di saat tempat itu dilakukan untuk melakukan salat berjamaah di 5 waktu, maka itu disebut dengan masjid. Kalau kita ambil pengertian secara lughah, secara bahasa, yaitu tempat yang digunakan di dalamnya untuk sujud. Karena masjid itu asal dari kata sajadah yang berarti sujud. Kemudian pengertian ini bisa meluas menjadi rumah yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya orang-orang Islam di dalam menunaikan salat berjamaah di dalamnya. Dikatakan oleh seorang ulama, Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah, wa lima kana sujud ashraf a'mal as-salah liqurbil 'abdi min rabbih. Karena amalan salat yang paling mulia yaitu tatkala seseorang melakukan sujud dengan melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata masjid itu diambil dari kata sujud. Isim makan dari asal kata sajadah kemudian berubah menjadi masjid. Itu tempat untuk sujud. Secara bahasa, secara istilah, bahwa masjid itu adalah tempat yang memang dipersiapkan untuk melakukan salat yang 5 waktu secara terus menerus, secara dawam. Kemudian akar kata daripada masjid secara syariat adalah semua tempat
di muka bumi ini yang apabila digunakan untuk sujud kepada Allah di dalamnya, itu namanya masjid. Ya, semua tempat di muka bumi yang biasa digunakan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu namanya masjid. Itu pengertian secara istilah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bumi ini dijadikan bagiku oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat sujud dan sebagai alat untuk bersuci. Oleh karena itu, siapapun dari umatku yang mendapati waktu untuk sholat, dimanapun dia berada, maka hendaknya dia melakukan sholat. Dimanapun dia berada, kemudian masuk padanya waktu sholat, maka hendaknya dia falyusalli, hendaknya dia melakukan sholat. Dan hal seperti ini merupakan salah satu keistimewaan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Karena nabi-nabi sebelumnya itu ubihat, wa kanatil anbiya qablahu inma ubihat lahumus shalah fi mawadhi'a mukhassasah. Nabi-nabi sebelumnya itu hanya diperbolehkan untuk melakukan salat di tempat-tempat khusus, kal bi'a wal kanais, seperti di biara, seperti di gereja atau di tempat-tempat ibadah untuk orang Hindu, Buddha. Wa qad thabata fi hadis Abi Dzar, dan telah tetap di dalam hadis sahabat Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa aina ma adrakatka salatu fasalli fahuwa masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana saja tempat itu adalah masjid, yang digunakan untuk salat itu adalah masjid, tempat bersujud. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan tadi bahwa amalan salat yang paling mulia itu dikala seseorang itu dalam keadaan sujud. Makanya di saat seseorang dalam keadaan sujud dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebutkan di dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala amat dekat dengan hambanya dikala hamba itu dalam keadaan sujud. Fa'aktsirud du'a, perbanyaklah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sujud. Itu kalau kita sedang salat munfarid. Itu kalau kita sedang salat munfarid. Akan tetapi apabila kita sedang berjamaah sebagai makmum, sudah barang tentu makmum itu harus mengikuti imam. Kalau imamnya takbir, ya tentunya makmum harus takbir. Jangan kemudian dia memperbanyak berdoa di waktu sujud kalau imamnya sudah mengangkat dengan takbir. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita munfarid di waktu sujud dan di rakaat mana saja, karena di situ tidak disebutkan apakah di rakaat yang pertama, apa yang kedua, apa ketiga, apa keempat. Di situ hanya disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan hambanya dikala hamba itu dalam keadaan sujud. Maka daripada itu perbanyaklah kamu berdoa di waktu sujud. Karena di waktu sujud itu adalah merupakan tempat yang sangat layak doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, wa ammas sujudu fastahidu fid du'ai faqaminun ayyustajaba lakum. Adapun dikala sujud, maka hendaknya kalian bersungguh-sungguhlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sangat pantas doa itu untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Ini merupakan berita yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala atau hamba itu sangat dekat dengan Allah dikala hamba itu dalam keadaan sujud. Perbanyaklah kita untuk berdoa di waktu sujud. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah
dikatakan fihi jawazus shalah fi jami'il mawadhi'. Ini hadis yang telah disebutkan tadi menunjukkan bolehnya melakukan salat di semua tempat, kecuali memang tempat itu dilarang untuk kita melakukan salat di dalamnya, seperti fil maqabir, di kuburan. Seseorang tidak boleh salat di kuburan, karena kuburan itu bukan tempat untuk ibadah. Kuburan bukan tempat untuk salat. Bahkan kita tidak boleh salat menghadap ke kuburan. Kita tidak boleh menghadap salat menghadap ke kuburan. La tusallu ilal maqabir wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian melakukan salat menghadap kuburan, dan janganlah kalian duduk di atas kuburan. Itu larangan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk juga di tempat-tempat lain yang terdapat di dalamnya najis, seperti al-mazbalah, di tempat sampah atau tempat pemotongan hewan. Di tempat-tempat pemotongan hewan, kita tidak boleh melakukan salat di tempat pemotongan hewan. Begitu juga di tempat lain yang dilarang, seperti tempat pembaringan unta, atau di tengah jalan, di kamar mandi, dan yang lainnya. Dan itu disebutkan di dalam beberapa hadis yang melarang tentang tempat-tempat itu untuk ditempati sebagai tempat salat. Kemudian disebutkan ada kata al-jami' yang dijadikan sebagai sifat masjid al-jami', yaitu na'at, merupakan sifat bagi masjid. Dinamakan al-jami' di situ karena masjid itu mengumpulkan para jamaah, sehingga ada istilah masjid jami' atau masjid al-jami'. Li'annahu alamatul ijtima', karena itu adalah merupakan simbol untuk berkumpulnya kaum muslimin, sehingga bisa juga dinamakan al-masjid al-jami' atau bisa disebut dengan masjid al-jami', masjid yang digunakan untuk salat dan masjid yang mengumpulkan para jamaah untuk melakukan salat. Sehingga kadang kita melihat ada masjid yang disebutkan dengan masjid jami'. Wa yuqal lil masjid alladhi tusalla fil jum'ah. Ada juga yang mengatakan yang disebutkan dengan masjid jami' itu adalah masjid yang digunakan padanya salat Jumat, yang digunakan padanya salat Jumat, walaupun masjidnya itu tidak besar, walaupun masjidnya kecil, akan tetapi tempat itu digunakan untuk salat Jumat, maka itu juga disebut sebagai masjid al-jami'. Itu ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Li'annahu yajma'un nasa fi waqtin ma'lum, karena masjid itu mengumpulkan manusia pada waktu-waktu yang tertentu, seperti setiap waktu, 5 waktu, atau ditempati untuk salat Jumat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua yaitu tentang keutamaan masjid dan kemuliaannya. Karena kepentingan masjid dan kedudukannya yang sangat mulia serta keutamaannya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata masjid itu di dalam Al-Quran terdapat pada 18 tempat di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran di 18 tempat di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan akan keagungan urusan ibadah, urusan masjid. Ini merupakan tempat yang memang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Limakanatihal 'aliyah wa 'idhami manzilatiha indallah ta'ala, disebabkan karena kedudukan masjid yang sangat agung dan keagungan kedudukan masjid di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengidhafahkan masjid itu kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kata masjid itu kepada dirinya sebagai idhafah penghormatan dan pemuliaan. Fa innal mudhaf ila Allah, suatu yang diidhafahkan atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Kadang-kadang sifat-sifat yang tidak berdiri sendiri, seperti kata sifat ilmu,
kata sifat al-qudrah, kekuasaan, kata sifat kalam, kata sifat mendengar, pendengaran atau penglihatan. Fahadi idhafah sifatin ilal mausuf biha, yaitu sifat yang berdiri sendiri, yang tidak bersendiri-sendiri kepada yang disifati. Sifat ilal mausuf. Fa ilmuhu wa kalamuhu wa qudratuhu wa hayatuhu wajhu wa yaduhu sifatun lahu la yushabbihu fiha ahadun min khalqihi. Sehingga ilmu Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah, kekuasaan Allah, hidup Allah, wajah Allah, tangan Allah, itu semua adalah sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak serupa dengan seorang pun dari makhluknya. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah punya tangan, Allah punya wajah, ini tidak bisa disamakan dengan tangan Allah, dengan tangan makhluk. Tidak bisa disamakan dengan wajah makhluk. Karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun namanya sama, akan tapi pada hakikatnya tidak sama. Nah, sifat Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang tidak berdiri sendiri. Kemudian bagian yang kedua yaitu sifatun idhafatu a'yanin munfasilah anhu, yaitu sifat pada masing-masing tertentu yang terpisah, seperti al-bait, rumah, ada kata unta, kata hamba, kata rasul, kata ruh. Ini semuanya adalah idhafah makhluk ila khaliqihi. Ini adalah penyandaran makhluk kepada Allah, kepada pencipta daripada makhluk itu. Lakinnaha idhafatun taqtadi takhsisan wa taksyrifan yatamazza bil mudhaf an ghairihi. Akan tetapi idhafah itu menunjukkan kepada pengkhususan dan pemuliaan yang berbeda daripada yang lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengidhafahkan kata masjid itu kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengidhafahkan atau menyandarkan masjid itu kepada dirinya. Ini sebagai bentuk pemuliaan daripada masjid itu, dan bentuk pengutamaan daripada masjid itu sebagaimana Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah ayyuzkara fiha ismuhu." Di situ disebutkan masajidallah. Ada kata masjid, ada kata Allah. Masjid itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat itu tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 114, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah yang lebih zalim? Atau bisa juga diartikan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghalang-halangi untuk menyebut Allah di masjid-masjid Allah, itu adalah merupakan orang yang paling zalim. Sehingga Allah menggunakan kalimat, siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi orang lain menyebut nama Allah di masjid-masjid Allah. Kalau ada orang seperti itu dikatakan oleh Allah sebagai orang yang paling zalim. Begitu juga disebutkan di surat At-Taubah ayat 18. Di situ kata masjid juga disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diidhafahkan kepada Allah. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah." Nah, kata masjid itu langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pemuliaan masjid. Ini menunjukkan pengutamaan masjid. Artinya masjid dalam pandangan Allah merupakan perkara yang mulia, sehingga disandarkan oleh Allah kata masjid itu kepada dirinya, kepada Allah. Masajidallah, innama ya'muru masajidallah. Kata innama itu adalah huruf yang berfungsi untuk memberikan pembatasan, sehingga innama itu berarti orang yang memakmurkan masjid hanyalah, kemudian disebutkan, yaitu man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada kehidupan akhirat.
Hanya orang-orang itulah yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang mencintai masjid Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang beriman kepada Allah. Mereka yang beriman kepada kehidupan akhirat. Sementara orang-orang yang tidak suka kepada masjid, itu menunjukkan bahwa mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman juga kepada kehidupan akhirat. Karena di situ ada kata innama. Innama itu yang berarti hanya. Orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada kehidupan akhirat. Orang yang tidak suka masjid, orang yang tidak cinta masjid, berarti dia tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Makanya kalimat itu disandarkan kata masjid kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan di dalam surat Al-Jin. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masjid itu milik perorangan, tidak ada. Jadi yang namanya masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Oleh karena itu janganlah kamu menyembah seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya di saat kita berada di masjid, kita hanya mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang seorang tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Seseorang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah, telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah terjatuh kepada kesyirikan. Beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, dia sudah terjatuh kepada kesyirikan. Seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Oleh karena itu janganlah kamu menyembah seorang pun bersama Allah Subhanahu wa taala, atau jangan kamu menyembah Allah dan juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata masjid itu juga disandarkan kepada Allah. Wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau milik Allah berarti siapapun dari kalangan orang Islam yang masuk ke masjid, ya tidak boleh ada orang yang menghalang-halangi. Tidak boleh ada orang yang menghalang-halangi. Kemudian ma'anna jami'al biqa' wa ma fiha milkun lillah fahuwa khaliqu kulli syai'in wa malikuhu. Semua tempat yang ada di permukaan bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa, maka dialah sebagai pencipta dan dialah juga sebagai raja dari segala sesuatu. Allah sebagai pencipta sekaligus sebagai raja atas segala sesuatu. Walakinnal masajid laha mayyizah wa syaraf, akan tetapi masjid-masjid itu memiliki al-mayyizah. Mayyizah itu keistimewaan. Jadi masjid itu adalah bangunan yang istimewa dan bangunan yang mulia. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa tempat yang paling dicintai oleh Allah di permukaan bumi ini adalah masjid Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha takhtassu bi katsirin minal ibadat. Kenapa dikatakan masjid itu memiliki keistimewaan dan kemuliaan? Karena di tempat itu dikhususkan untuk banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak boleh kita di masjid itu kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Di masjid itu untuk melakukan berbagai amalan ketaatan kepada Allah. Jangan kemudian dibangun masjid kemudian masih dijadikan sebagai tempat bermaksiat kepada Allah. Wal'iyadzubillah. Nah, masjid harus dijadikan sebagai tempat ibadah. Masjid dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai amalan ketaatan. Masjid dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadah salat, ya zikir, ya baca Quran, ya doa, ya istighfar dan yang sejenisnya. Itu semuanya itu adalah amalan-amalan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu falaisatil masajid li ahadin siwallah. Oleh karena itu masjid-masjid itu tidak boleh kemudian dikatakan ini milik fulan. Tidak ada istilah milik fulan, tidak ada. Masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah menegaskan wa annal masajida lillah. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tidak dimiliki oleh perorangan. Tidak dimiliki oleh perorangan, milik Allah Subhanahu wa taala. Kama annal ibadah allati kallafa Allah biha ibadahu la yajuzu an tusarraf li ahadin siwahu. Sebagaimana ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, maka tentu tidak boleh ibadah itu ditujukan kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikrar yang biasa kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Di situ, di dalam kalimat itu objeknya didahulukan. Objeknya didahulukan. Ini menunjukkan hanya kepada Allah saja kita mau beribadah. Berarti kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Termasuk juga di dalam permintaan pertolongan, kita tidak minta pertolongan yang itu haknya Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikrar yang biasa kita baca pada setiap salat, di setiap rakaat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya kita tidak boleh beribadah kepada malaikat, tidak boleh beribadah kepada nabi. Termasuk juga berdoa kepada nabi, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada wali, beribadah kepada ahli kubur, minta-minta kepada ahli kubur. Itu semuanya adalah kesyirikan, menyimpang daripada tauhid. Sementara kita sudah mengikrarkan diri kita bahwa hanya kepada Allah kita mau beribadah, dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan, kemudian dia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah, berarti orang ini sudah terjatuh kepada kesyirikan. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa min hadhihi al-idhafah, ini penyandaran ini, idhafah ini, sebagaimana diidhafahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, ini merupakan idhafah atau penyandaran pemuliaan. Ya, kata masjid disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, penyandaran seperti ini adalah idhafah pemuliaan namanya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Kata rumah di situ disandarkan kepada Allah sebagai tempat yang paling dicintai oleh Allah. Tidaklah satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Untuk apa mereka berkumpul? Yatluna kitaballah. Mereka membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan mereka saling mempelajari di antara mereka. Mempelajari Al-Quran. Seperti kita sedang duduk sekarang ini sedang mempelajari Al-Quran. Kita duduk di masjid, kita bacakan Al-Quran, bacakan hadis Rasulullah. Kita sedang belajar tentang agama yang bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita ini masuk di dalam hadis yang seperti ini. Kata Rasulullah SAW, tidaklah satu kaum yang duduk di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka mengaji, berzikir, membacakan Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, melainkan nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka itu apa? Ketenangan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka yatluna kitaballah. Di riwayat yang lain disebutkan yazkurunallah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita sekarang duduk ini sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita sekarang ini sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan turun kepada orang-orang yang sedang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an dan mempelajari bersama. Apa akan turun di situ? As-sakinah. Akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Tidak hanya as-sakinah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diliputi rahmat, diliputi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah barang tentu kita sangat mengharapkan untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya di mana? Di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini tempatnya rahmat Allah, tempatnya ketenangan di dalam rumah ini. Makanya orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada kehidupan akhirat, dia akan merasa nyaman, dia merasa damai, dia merasa tenang, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang seperti ini dia selalu rindu hatinya kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun badannya ada di rumah, akan tetapi hatinya selalu rindu untuk datang lagi ke masjid. Karena apa? Dia merasakan ketenangan, kenyamanan, kedamaian dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ghasyiyatuhumur rahmah. Tidak hanya ketenangan yang turun, tidak hanya diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sedang duduk di masjid Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya di antara mereka, akan tetapi haffathumul malaika. Dikelilingi oleh para malaikat. Dikelilingi oleh para malaikat. Tempat-tempat seperti ini di masjid Allah, apalagi kita adakan pengajian seperti ini, para malaikat sedang duduk di sini. Banyak malaikat yang duduk, beribu-ribu malaikat yang duduk di sini untuk mendoakan masing-masing orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini. Siapa yang tidak senang? Dikelilingi oleh para malaikat, di mana para malaikat itu selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang sudah barang tentu para malaikat adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallah ma amarahum. Malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita manusia biasa yang punya syahwat. Para malaikat tidak punya syahwat. Mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa-doa daripada para malaikat kepada hamba-hamba Allah yang sedang duduk membaca Al-Qur'an, duduk mempelajari Al-Qur'an di antara mereka, di samping diberikan oleh Allah ketenangan, diberikan juga oleh Allah, diliputi rahmat dan kasih sayang Allah, juga dikelilingi oleh para malaikat untuk mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala buat masing-masing orang yang sedang duduk di majelis ilmu seperti ini. Ini keutamaan yang luar biasa. Para malaikat terus mendoakan dengan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Jadi masing-masing orang yang duduk itu didoakan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah rahmat hamba-Mu ini, ampunilah dosanya, dan bukakan pintu taubat dan terimalah taubatnya. Ini doa para malaikat yang sedang duduk di majelis ilmu seperti ini. Bagaimana kita tidak senang untuk hadir di majelis ilmu sementara kita selalu mendapatkan doa daripada para malaikat? Seperti itu. Tidak hanya itu, kata Rasulullah, wa dzakarahumullah fi man indah. Allah Subhanahu wa taala selalu menyebut-nyebut orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu, disebut-sebut, yaitu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk di sisinya, di hadapan para nabi, di hadapan para malaikat. Kita semua ini disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kita tidak mau untuk selalu disebut oleh Allah di hadapan makhluknya yang mulia, dari kalangan para nabi, dari kalangan para malaikat? Sudah barang tentu semua kita sangat berbahagia. Nama-nama kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ disebutkan kata baitun, kemudian di situ kata Allah min buyutillah, min buyutillah.
Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Baitun itu adalah makhluk, kemudian makhluk ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diidhofahkan kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa masjid ini adalah merupakan tempat yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kewajiban sebagai orang Islam yang beriman sudah benar tentu mencintai masjid. Jangan kemudian tidak suka kepada masjid. Orang yang tidak suka kepada masjid, ya berarti kita kembali kepada pemahaman kebalikan daripada ayat itu. Orang tidak akan memakmurkan masjid. Nah, tidak akan memakmurkan masjid, karena orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada kehidupan akhirat. Orang yang tidak suka kepada masjid, apalagi membenci kepada orang yang datang ke masjid, wala'iyadzubillah. Nah, sudah tidak suka kepada masjid, lalu dia membenci kepada orang yang datang ke masjid. Kita berlindung kepada Allah SWT daripada keadaan seperti itu. Kewajiban kita tidak ada lain kecuali kita cinta kepada masjid, juga cinta kepada orang-orang yang mencintai masjid. Seperti itu. Makanya di saat kita saling bertemu, kita saling sapa, kita saling mengucapkan salam, kita saling berjabatan tangan ke tangan, kita saling senyum di hadapan saudara-saudara kita yang sama-sama berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah SWT di permukaan bumi, yakni di masjid Allah SWT. Di saat ada gesekan-gesekan, kita selesaikan dengan segera supaya tidak ada ganjelan di dalam hati kita. Ini sebagai orang yang beriman. Seperti itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, mungkin ini yang bisa disampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada hal yang mau disampaikan, nanti bisa disampaikan setelah adzan isya, insyaallah. Tafadhal. Allahu akbar. Allah